Perkenalkan, nama saya Messi Novitasari. Saya dari Prodi PGMI 6F. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah pendidikan karakter anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang membentuk karakter siswa dengan melalui permainan congklak. Baiklah, di sini congklak sendiri adalah suatu permainan tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Jika orang Jawa menyebutnya yaitu dengan dakon. Permainan ini sudah dikenal sejak lama, dan juga permainan ini digemari oleh dari kalangan anak kecil, remaja ataupun orang dewasa. Permainan congklak ini biasanya terbuat dari bahan kayu ataupun bahan plastik yang elastis. Bisa juga dibuat dari tanah yang dibuat lubang-lubang. Papan congklak tersendiri mempunyai bentuk yang panjang. Kedua ujung papan congklak dibuat lubang berbentuk cawan. Antara kedua cekungan dibuat lagi deretan. Permainan congklak ini biasanya terbuat dari bahan kayu ataupun bahan plastik yang elastis. Bisa juga dibuat dari tanah yang dibuat lubang-lubang. Papan congklak tersendiri mempunyai bentuk yang panjang. Kedua ujung papan congklak dibuat lubang berbentuk cawan. Antara kedua cekungan dibuat lagi deretan. Kedua ujung papan congklak dibuat lubang berbentuk cawang, dan antara kedua cekungan dibuat lagi deretan. Yang jumlah deretannya tersendiri yaitu ada 7 cekungan. Lubang yang kecil di dalam deretan tersebut dinamakan dengan sawah, sedangkan lubang yang besar tadi itu disebut dengan lumbung, di mana lumbung tersendiri akan menampung butiran congklak itu sendiri. Untuk bermain congklak kita membutuhkan 2 orang pemain. Dalam permainan tradisional ini posisinya berhadapan, sama seperti kita sedang bermain catur. Kita di sini dalam permainan ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh adik saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Febrica Yomariska, saya kelas 4 SD. Permainan congklak ini pertama kita harus memasukkan butiran-butiran ke dalam sawah atau cekungan yang kecil tadi. Di sini butiran-butiran dalam permainan congklak ini disebut dengan isen. Isen sendiri bisa menggunakan dengan kerikil ataupun memanfaatkan biji-bijian yang ada di sekitar kita. Cara bermain congklak adalah dengan pemain memainkannya dengan bergantian. Sebelum permainan ini dimulai, maka kedua pemain tersebut melakukan sweep terlebih dahulu. Di antara kedua tersebut, siapa yang menang, maka yang menang tersebutlah yang akan bermain duluan. Sistem permainan ini yaitu secara bergantian. Yang bermain terlebih dahulu, pemain tersebut bisa mengambil butiran atau isen tadi, lalu memasukkannya satu-satu ke dalam setiap lubang atau sawah menuju lumbung atau cekungan yang besar. Dan jangan sampai lupa dengan putaran searah jauh. Pemain bisa mengambil butiran atau isen serta memasukkan satu-satu ke dalam sawah tersebut menuju lubang yang paling besar atau biasa disebut dengan lumbung. Di sini jangan sampai lupa juga lumbung kita sendiri itu harus diisi. Cara berputar dalam permainan ini yaitu mengikuti arah jarum jam. Jika ada pemain yang berhenti di dalam lubang yang kecil, maka pemain tersebut dianggap mati dan dilanjutkan dengan pemain yang kedua tadi. Di sini saya menggunakan isen-isennya yaitu dengan menggunakan biji kopi.
biji kopi. Nah, ini contoh dari papan congklak, di mana ini disebut dengan lumbung dan ini disebut dengan sawah. Di mana sawah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 cekungan. Nah, di sini ketika pemain akan bermain, maka isen-isen ini dimasukkan ke dalam sawah ini, dan di setiap cekungan ini berisi biasanya dengan 7 buah isen. Nah, baiklah, sebelum kita memulai permainan ini, ada baiknya pemain terlebih dahulu mengisi isen-isen ke dalam sawah, yaitu berisi 7 buah isen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isen-isen tersebut diisi di dalam cekungan kecil sampai penuh, yaitu 7 semua ya. Oke, sebelum permainan ini dimulai, maka pemain akan switch terlebih dahulu. Nah, di sini berhubung tadi saya yang menang, maka saya yang pertama bermain duluan. Saya akan mengisi lumbung saya. Ini yang saya sendiri, dan sedangkan ini lumbung milik lawan saya. Baiklah, saya akan memulai permainan. Sini dimasukkan isen satu persatu ke dalam sawah tersebut, dan jangan lupa kita masukkan juga ke dalam lumbung kita sendiri. Nah, berhubung isennya berhenti di lumbung saya sendiri, maka saya boleh melanjutkan permainan dengan mengambil salah satu di antara butiran yang ada di dalam sawah tersebut, dan saya memilih yang ini. Maka saya akan melanjutkan permainan dengan seperti tadi, yaitu memasukkan dan seperti ini. Nah, ketika mati di sini, maka kita akan melanjutkan lagi terus sampai nanti kita menemukan lagi berhenti di manakah butiran ini. Jika dia masih berhenti di sini, maka kita akan terus melanjutkan permainan sampai isen yang saya ambil ini berhenti di dalam sawah yang kosong. Nah, permainan terus dilanjutkan karena saya belum menaruh isen di dalam yang sawah yang kosong. Nah, terus dilanjutkan sampai isen saya berhenti di tempat yang kosong. Nah, di sini berhubung isen saya berhenti di sawah yang kosong, maka saya mati dan tidak bisa melanjutkan permainan lagi, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, teman saya akan sama bermainnya dalam seperti yang saya lakukan tadi. Dia mati ketika butiran atau isen tersebut berhenti di dalam sawah yang kosong. Nah, di sini berhubung lawan saya mati atau berhenti di sawah yang kosong, maka teman saya juga dianggap mati. Di sini saya bisa melanjutkan lagi permainan saya dan mengisi lumbung yang saya sampai penuh ataupun sampai berbagai butiran ini habis. Nah, baiklah, permainannya seperti yang sudah saya praktekkan tadi. Semoga teman-teman atau yang menonton bisa mempraktekannya di rumah. Nah, itu tadi saya dan rekan saya atau teman saya tadi sudah mempraktekkan.
bagaimana cara dalam bermain congklak. Adapun manfaat dalam permainan congklak ini dalam pendidikan karakter anak, yaitu dapat membentuk karakter anak seperti melatih anak untuk bersabar. Yang kedua yaitu agar anak tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, lalu melatih kemampuan dalam berhitung, kecermatan, ingatan dan kejujuran, lalu menumbuhkan jiwa wirausaha yang terdapat dalam diri anak, yaitu dengan cara mengenalkan untung serta rugi sejak dini, melatih daya pikir serta nalar sang anak. Lalu yang terakhir yaitu melatih kemampuan berpikir anak dapat berkembang dengan cepat karena anak-anak bersaing untuk mendapatkan kemenangan. Di sini dalam permainan congklak ini atau dakon menggambarkan tentang bercocok tanam. Para pemain diminta untuk memanfaatkan hasil atau benih panen atau yang mereka miliki agar tidak mengalami kerugian. Seperti saya tadi, saya memanfaatkan buah kopi yang saya miliki atau hasil panen dari keluarga saya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.